Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yudhistira dengan NIM 24030300055. Saya berasal dari program studi pendidikan Geografi Universitas Negeri Semarang. Pada tugas kali ini, di sini saya akan membuat video presentasi untuk mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan yang biasa kita singkat dengan LDK, yang diampu oleh Bapak Arif Widakdo. Jadi, kenapa sih saya di sini bisa sampai buat video tentang presentasi mata kuliah ini? Jadi, ini ada alasannya ya teman-teman. Jadi, kemarin waktu pas UTS saya terlambat. Itu karena kelalaian saya sendiri. Saya terlambat menyerahkan UTS. Jadi, mungkin tugas video kali ini yaitu untuk membantu nilai UTS saya yang terlambat atau menggantikan UTS yang kemarin. Baik, tanpa perlu berlama-lama, mari kita masuk ke materi yang sudah saya buat. Oke, jadi di sini saya mengambil materi dengan judul pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental generasi Z. Jadi kenapa sih saya bisa ngambil dengan judul ini tuh? Karena menurut saya untuk membuat video yang durasi sangat lama, yaitu 30 menit, kita membutuhkan materi yang menarik. Menurut saya ini menarik karena apa? Karena apalagi kita kan di sini kaum Gen Z ya teman-teman. Terus udah gitu sering terlibat dengan sosial media juga. Pasti dari kalian juga tiap harinya pasti membuka HP, membuka sosmed, dan ini sangat menarik menurut saya. Jadi karena itu saya mengambil video presentasi dengan judul pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental generasi Z. Nah, jadi tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke next slide-nya ya teman-teman. Nah, baik, untuk sebelum kita mulai, di slide yang selanjutnya ini ada satu pertanyaan teman-teman, kayak berapa jam dalam sehari kita membuka Instagram, TikTok, WhatsApp, atau X? Pernahkah kita merasa cemas ketika tidak memegang ponsel atau ketika unggahan kita tidak mendapatkan banyak respon? Nah, menurut kalian bisa nggak sih tahan satu hari tanpa membuka sosmed? Kalau saya sendiri sepertinya tidak bisa ya teman-teman. Apalagi kalau misal sosmed, apalagi terus WhatsApp, itu kalau misal kita nggak megang sehari kayak ada yang kurang gitu di hidup kita. Apalagi di zaman yang udah 100%, bisa dibilang 100% teman-teman, 100% udah diikuti dengan handphone, terus sosmed segala macem. Kayak itu susah untuk melepasnya. Terus selanjutnya berapa jam dalam sehari kita membuka Instagram? Kayak misal kita bangun tidur aja, pas waktu baru bangun tidur nih, kita benda yang pertama kali kita cari apa? Yaitu HP. Apalagi kalau saya bangun tidur nih, pasti buka alarm, terus udah gitu matiin alarm. Habis matiin alarm tuh kayak kan kita harus ngumpulin nyawa dulu tuh, kayak kita scroll, bukan kita sih, saya. Nah, saya bangun tidur terus ngumpulin nyawa dulu, udah gitu kita scroll TikTok, scroll IG. Habis nyawa kumpul, kita baru melakukan aktivitas gitu. Kayak kalau saya kayak nggak ngumpulin nyawa gitu, kayak kayak kurang nih gitu. Apalagi kalau misal mau tidur juga tuh, kayak mau tidur walaupun kita udah ngantuk banget nih, pasti ada momen ketika kita tuh nyempetin waktu buat scroll. Apalagi scroll TikTok tuh kayak tuh scroll TikTok itu membantu banget sih sebelum tidur. Kayak kita bisa relax dulu, untuk ini tidur ya. Jadi gitu sih
kalau saya. Mungkin buat teman-teman yang lain ada pendapat lain atau gimana, bisa coba tulis di komen nanti, barangkali ada yang nonton gitu. Mari kita lanjut ke next slide. Soalnya menurut saya nih di sini kayak udah nggak ada tanggapan lain sih, kayak udah nggak ada komentar lain. Terus pernahkah kita merasa cemas? Nah itu kayak pertanyaan yang selanjutnya tuh kayak, pernahkah kita merasa cemas ketika tidak memegang ponsel? Nah itu kan tadi, kalau saya sendiri saya nggak bisa kalau misal memegang ponsel, berarti ada kenapa-napa nih, ada kenapa-napa dengan kesehatan mentalnya. Makanya kita bahas di presentasi kali ini gitu. Apalagi kalau misal udah sampai kayak kita mengunggah postingan kayak nggak ada, kayak kita tuh kayak kok viewer sedikit, kok like-nya dikit, kenapa ya, apa yang kurang dari postingan kita. Jadi kita merasa kayak mikir-mikir gitu lah, kayak kita minder gitu, kayak kenapa ya nggak banyak yang nonton, nggak banyak yang lihat gitu. Mungkin cukup segini aja sih dari slide yang sekarang, mungkin bisa dilanjut ke slide yang selanjutnya. Nah baik, di slide sekarang kayak di sini saya bakal ngejelasin dulu apa sih itu pengertian dari media sosial. Mungkin banyak dari teman-teman yang udah tahu tentang media sosial, tapi kayak masih belum ngerti kalau misal ditanya langsung kayak apa sih media sosial tuh, kayak masih bingung gitu kan. Mungkin di sini slide yang sekarang sini tuh ada pengertian media sosial. Mungkin nanti di slide selanjutnya bakal ada pengertian lain sih sebenarnya. Apa itu dari pengertian generasi Z, lalu tentang kesehatan mental. Nah makanya nanti kalian jangan dulu keluar buat nonton videonya, jadi tonton terus sampai akhir. Baik, yang pertama itu ada pengertian media sosial. Jadi media sosial adalah platform digital berbasis internet yang memungkinkan pengguna membagikan dan bertukar informasi, gambar, video maupun pendapat secara cepat dan interaktif. Berbeda dengan media konvensional yang bersifat satu arah, media sosial memungkinkan komunitas dua arah sehingga setiap orang dapat menjadi pembuat sekaligus penyebar informasi. Nah, sebenarnya menurut saya ini media sosial tuh bukan cuma komunikasi dua arah, itu bisa jadi luas banget sih. Apalagi kalau misal kita udah mengunggah video, mengunggah foto di media sosial, itu pasti orang-orang bisa tahu gitu loh, bisa tahu apa aja kayak apa aja tentang kita tuh gimana, terus udah gitu. Nah itu, dan di kalimat yang atasnya tuh kayak media sosial ya platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna membagikan dan bertukar informasi, gambar, video maupun pendapat secara cepat dan interaktif. Nah ini juga ini relate banget sih sama Gen Z kayak kita. Kayak misal kita lagi scroll TikTok nih, ada video lucu, ada apa, atau enggak ada video viral, kayak kita kan langsung ngirim ke teman kita tuh, kayak ngirim di DM TikTok gitu, kayak di situ kita langsung bahas sama teman kita. Bisa jadi juga kita ngirim di grup, kita salin link TikToknya, terus kita kirim di grup WhatsApp, kan itu jadi suatu obrolan dengan teman-teman kita ya. Kayak itu sih, kayak serunya media sosial tuh di situ. Lalu kayak misal di IG juga kan, kalau kita scroll di reels IG kan, kita juga sering ngirim-ngirim ke teman kita atau ke grup mana gitu buat jadi obrolan biar menarik gitu loh. Nah itu sih, mungkin di slide yang kedua ini kayak udah cukup sih. Mari kita lanjut ke slide yang ketiga. Baik, di slide yang ketiga ini, di sini tuh ada contoh media sosial yang paling banyak digunakan oleh generasi Z. Mungkin ini tanpa harus saya menuliskan nama-nama media sosialnya, kalian pasti udah pada tahu ya, walaupun saya hanya
memberi gambar-gambar logonya. Pasti ini udah nggak asing banget lah di mata kalian, logo-logo yang ada di slide ketiga ini. Baik, ada TikTok, Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook, X, yang dulunya Twitter itu. Terus ada Discord, ada YouTube. Sebenarnya masih banyak banget sih kayak media sosial yang lain gitu. Cuma menurut saya ini yang paling banyak dipakai Gen Z sih. Kayak kan nggak mungkin saya bakal naruh semua media sosial di sini gitu kan. Sebenarnya pencet. Ya baik, lanjut. Tadi ada sedikit iklan karena ini HP yang satunya kepencet. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, sampai gak mungkin dong saya naruh semua logonya di sini. Tapi menurut saya ini yang sering dipakai Gen Z sih. Cuma tadi saya nyari-nyari lagi di Google satunya, ternyata Spotify termasuk ke media sosial. Itu Spotify juga menurut saya itu Gen Z banyak yang pakai sih. Terus juga tadi ada Pinterest tuh kalau misal kalian butuh referensi gambar atau referensi foto-foto, itu di situ di Pinterest ini sih lumayan bagus-bagus. Terus udah gitu tadi Spotify itu bisa dibilang apa ya, aplikasi buat dengerin musiknya para Gen Z guys gitu. Tapi kalau saya sendiri, saya bukan tim Spotify, jadi saya bukan orang yang tiap bulan posting di Instagram kayak lagu-lagu apa aja sih yang sering didengerin di bulan ini gitu. Saya bukan itu. Saya nggak pakai Spotify karena Spotify banyak iklannya. Terus juga kalau misal berlangganan Spotify itu harganya lumayan ya. Apalagi buat saya sebagai anak kosan, kayak itu dengan harga 50.000 kayak aduh, eman banget. Kayak mending buat beli kuota atau mending buat beli makan gitu. Jadi saya sendiri gak ngegunain Spotify sih. Jadi saya makainya YouTube apa ya? Kalau misal dengerin di HP, saya makainya GoTube. Kalau kalian nggak tahu GoTube tuh, jadi GoTube tuh semacam kayak YouTube, cuma di GoTube itu nggak ada iklannya. Dan nggak ada iklannya itu bisa dijalankan di luar, bisa didengerin kalau misal HP-nya mati, itu masih bisa didengerin kalau di GoTube, walaupun itu nggak berbayar. Jadi itu dengan apa ya, dengan gratis, tapi kita bisa mendapatkan kayak YouTube Premium kalau pakai HP gitu. Tapi kalau misal di laptop, saya dengerin lagunya dari YouTube karena saya sudah ngeblok iklannya, udah ngeblok iklan YouTube, jadi iklan tuh nggak bisa masuk ke ini YouTube saya gitu. Itu merupakan cara apa ya, cara biar apa ya, biar pengeluaran kita nggak bertambah buat beli YouTube Premium atau Spotify Premium gitu. Sebenarnya GoTube ini membantu banget sih menurut saya. Kayak kita misal mau dengerin lagu di HP gitu, biar nggak banyak iklannya atau nggak ada iklannya, pakai GoTube gitu. Ternyata kita udah ngawang-ngawang jauh banget nih. Terus kita lanjut aja ke ini apa, ke materinya. Materi slide ketiga yaitu apa, contoh media sosial yang paling banyak digunakan oleh generasi Z. Nah, ini mungkin dari kalian semua sebagian besar ya, itu pasti menggunakan ini sih. Yang saya pengen bahas pertama di sini tuh ada Telegram. Nah, ini Telegram nih penting banget sih buat mahasiswa UNES. Apalagi kalau misal ada info-info, pasti nanti disampaikan ke Telegram gitu. Terus saya keingat yang kemarin Pak Arif jelasin, ternyata ada mahasiswa yang tidak buka Telegram. Jadi dia tidak masuk grup kelas, jadinya dia ketinggalan info. Sehingga dia tuh disuruh bikin
video seperti ini 30 menit dan dia disuruh bikin video seperti ini juga 30 menit gitu. 40 menit. Itu saya kasihan sih. Gara-gara dia nggak buka Telegram jadi nggak masuk grup kelas. Dan menurut saya UNES juga nih, UNES merupakan kampus yang sangat-sangat memanfaatkan kemajuan teknologi ini, kayak media sosialnya. Apalagi kalau misal kita ada info-info sesuatu kan pasti harus misal dosen ingin memberi info atau apa kan, kalau misal ada Telegram ini kayak dosennya cuma ngetik sekali dan itu nanti disebarin sama bot Telegram itu ke mahasiswa yang diajar oleh dosennya dalam satu kelas itu. Jadi dosen gak perlu banyak-banyak ngetik gitu loh buat nerusin ke grup-grup mana gitu. Jadi cuma ngetik sekali itu infonya sudah tersebar ke semua mahasiswa yang ada di kelas itu. Itu menurut saya sangat-sangat wow sih. Terus selanjutnya di sini ada TikTok, Instagram. Mungkin TikTok, Instagram menurut saya sejenis sih. Itu TikTok, Instagram, WhatsApp sama YouTube itu 4 aplikasi yang sering saya gunain buat sehari-hari. Soalnya saya jujur nggak main X, saya juga nggak main Discord, saya nggak main Facebook. Jadi saya cuma pakai biasanya di sini tuh ada TikTok, Instagram, WhatsApp sama YouTube. Apalagi WhatsApp itu penting banget menurut saya. WhatsApp itu kayak sebuah medsos untuk ini kayak misalnya kita butuh teman, kita pasti kan nanya-nanya dari WhatsApp. Kayak kalau kita nanya dari Instagram atau mana gitu kayak kurang enak. Oh ya, ada Line juga, ada Line. Tapi Line tuh nggak semua orang banyak yang make, karena Line tuh penyimpanannya besar dan ya itu sih penyimpanan besar. Terus kalau ada stiker itu harus bayar. Jadi itu menurut saya gara-gara itu jadi semua orang jarang ada yang pakai Line. Tapi Line tuh lucu, kayak misal ada fitur-fitur tersendirinya jadi gitu. Dulu soalnya kakak saya pakai Line, jadi saya agak tahu sedikit tentang Line. Dan sebenarnya itu lucu juga. Terus dulu juga kalau kalian ingat ada yang namanya BBM. Itu BBM itu media komunikasi paling bagus menurut saya. Soalnya itu seru aja kalau chattingan di BBM. Terus entah kenapa BBM itu bangkrut bisa dibilang ya. Itu saya nggak tahu. Tapi pokoknya abis itu BBM anjlok. Terus tiba-tiba pada muncul lah WA gitu. Nah selanjutnya ada TikTok, Instagram. Oke, TikTok, siapa sih yang di zaman sekarang nggak punya TikTok gitu? Padahal dulu waktu pas COVID kan TikTok itu paling dihujat, kayak aplikasi joget-joget lah apalah gitu. Ternyata sekarang orang-orangnya pada main TikTok. Dan ternyata TikTok itu seseru itu guys. Kayak kalau misal kalian scroll itu nggak kerasa kalau misal scroll udah 1 jam. Kayak waktunya kayak ngeliat gitu, kayak waktunya ngeliat terus tiba-tiba loh cepet banget ya gitu. Kadang kita juga nggak kerasa gitu kalau udah kelamaan scroll TikTok gitu. Jadi ini sih yang menurut saya aplikasi-aplikasi yang sering dipakai Gen Z. Apalagi kalau misal Facebook pasti banyak orang-orang yang jual beli di Facebook. Sepertinya Bapak Arif juga kemarin waktu pas ngomong itu kan beliau jual motor di Facebook. Itu menurut saya itu bagus banget sih, kayak dari media sosial itu bisa mendorong ekonomi gitu. Apalagi kalau misal nyarinya di barang second gitu yang masih bagus di Facebook, itu pastinya juara sih. Terus di sini ada X. Menurut saya X nih paling update dibanding aplikasi-aplikasi seperti Instagram, TikTok, Thread. Nah itu Thread juga baru tuh sekarang, Thread.
yang dari Instagram juga sama dari Meta. Tapi menurut saya ini X ini salah satu aplikasi yang paling update-nya cepet banget. Jadi kalau misalnya ada berita viral nih, kayak kita langsung nyari keywordnya di X, tiba-tiba jreng langsung keluar semua tuh beritanya gitu, kayak gitu sih. Makanya banyak Gen Z yang make X ini, mungkin biar infonya cepet segala macam gitu. Terus udah, kita lanjut ke next slide-nya, ada apa ya tuh. Baik, di slide selanjutnya di sini ada mengenal generasi Z. Jadi apa sih generasi Z? Kayak kenapa sih kita bisa dibilang generasi Z tuh kenapa? Terus generasi Z tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa? Nah, makanya ini saya di sini akan membacakan dari slide yang ini. Apa sih itu generasi Z? Jadi generasi Z adalah kelompok individu yang lahir sekitar tahun 1997 sampai 2012. Nah, apalagi di perkuliahan sekarang itu kan banyak banget yang generasi Z, kayak generasi Z di sekitar kita, di sekeliling kita tuh banyak banget generasi Z. Terus mereka dikenal juga sebagai digital natives, yaitu generasi yang sejak kecil telah hidup berdampingan dengan internet, smartphone, dan media sosial. Ini bener banget ya, kayak kita dari kecil, seingat saya dari umur berapa ya, pokoknya dari awal itu kita sudah dimanjakan oleh smartphone, media sosial, terus internet. Jadi kita sudah dimanjakan dari kecil, jadi sekarang kita tinggal menikmati aja gitu. Mungkin kalau misal kita dibawa mundur ke zaman purba, kayaknya kita nggak bakal hidup di sana. Bener gak teman-teman? Bener gak? Soalnya bayangin kita yang tiap hari bangun tidur, scroll, megang HP, aktivitas, nggak olahraga, nggak apa, terus megang HP lagi, scroll, terus tidur, istirahat gitu. Jadi kalau misal kita dibawa pulang ke zaman purba, itu kayaknya kita cuma hidup 2 hari, terus kita sisanya dimakan sama dinosaurus, mungkin sama apa gitu yang lain. Kayak kita sudah dimanjakan banget sama internet ini, sama smartphone ini dengan kecepatan yang mantap gitu. Kayak misal kalau sekarang kan, kalau misal mau makan, aduh lapar gitu, Shopee Food aja, GoFood gitu. Kayak kita buat makan juga bakalan mesen online gitu. Mungkin masih banyak sih orang-orang yang makannya beli langsung karena mikirnya gitu. Jadi walaupun keluar juga kita pakai motor, jadi kita jarang jalan gitu. Tapi sedikit cerita ya teman-teman. Jadi saya sebagai driver Shopee Food dan just tip di area UNES. Jadi kalian kalau misal mau just tip, silakan hubungi nomor saya gitu teman-teman. Jadi ya lumayan buat nambah-nambah uang jajan, nambah-nambah uang main gitu. Kayak dari just tip, dari Shopee Food gitu. Ini juga salah satu dampak positif dari media sosial ini teman-teman. Kayak misalnya saya masuk grup just tip Anjem gitu, info just tip, nanti saya chat tuh orangnya, gitu. Redika, nanti kakaknya bilang saya mau just tip ini mas gitu. Oke, nanti saya baru jalan tuh ke restonya, terus kita anterin, terus kan lumayan dapet cuan, nambah uang jajan gitu. Nah gitu sih, itu salah satu dampak positifnya. Terus lanjut, karena sangat dekat dengan teknologi, generasi Z memperoleh banyak manfaat dari media sosial. Namun kedekatan ini juga membuat mereka lebih rentan terhadap dampak psikologis jika penggunaan media sosial tidak dikendalikan. Nah itu yang tadi saya udah jelasin ya teman-teman. Kayak kalau misal kita dibawa mundur ke zaman purba, itu kita nggak bakal hidup lama di sana karena kita sudah dimanjakan oleh media sosial ini teman-teman. Terus tadi apa namanya?
lebih rentan terhadap dampak psikologis jika penggunaan media sosial tidak dikendalikan. Ini bener banget sih teman-teman. Apalagi kalau misal kita mau melakukan sesuatu nih, kayak kita mau mandi, kita lagi scroll kayak bentar deh, menit 35 baru mandi gitu. Tahunya bablas sampai menit 50. Oh, udah menit 50. Terus tunggu dulu deh. Tanggung lah. Jam 5 pas nih mandi nih. Terus udah gitu kita baru mandi. Jadi kita selalu menunda-nunda hal gitu loh. Karena kita keasikan main media sosial itu. Nah, sebenarnya di TikTok atau di IG, di smartphone itu ada fitur apa namanya, saya lupa. Kalau nggak salah fitur ada nama orang tuanya gitu. Jadi nanti HP kita tuh misal jam 9 malam itu udah dikontrol sama sistemnya, itu jam 9 malam itu udah mati total. Bukan mati total sih, pokoknya HP-nya tuh bakal mati. HP bakal mati dan itu hanya bisa dibuka oleh orang tua dari anaknya. Terus nanti paginya baru bisa dibuka dari sistem itu. Itu menurut saya fitur yang sangat membantu sih di era sekarang. Apalagi kalau misalnya kita lihat anak-anak usia 5 sampai 10 tahun itu mereka udah dapet HP. Itu kayak saya umur segitu kayak anak 5 sampai 10 tahun udah dapet HP gitu. Saya umur segitu masih main di luar, main di sawah, main lari-larian, main jajadian, main layangan, main kelereng. Kayak mereka di umur segitu udah matanya udah terkontaminasi oleh HP gitu. Mungkin orang tua ngasih HP ke anak umur segitu mungkin ya alasannya karena orang tuanya dua-duanya kerja dan orang tuanya sedikit kayak daripada nggak ada yang ngurus, kasihan kakek nenek dari anaknya tuh kayak capek gitu ngurusnya, barangkali capek ngurusnya, jadi si orang tuanya ini bakal ngebeliin HP anaknya biar anaknya anteng gitu loh dengan HP. Ya itu mungkin menurut saya itu fitur yang tadi yang yang orang tua itu cocok sih buat digunain anak-anak di bawah umur kayak misal. Jadi smartphone dan media sosial ini jadi bisa dikendalikan gitu loh. Kayak misal HP itu cuma bisa dibuka dari jam misal dia sekolah, dari pulang sekolah sampai malam, tapi malamnya nggak malam banget biar itu tidak mengganggu jam tidur juga sih. Mungkin dari slide yang sekarang cukup. Mari kita lanjut ke next slide-nya. Nah, slide selanjutnya ini ada apa sih kesehatan mental itu? Jadi menurut World Health Organization atau yang biasa kita singkat dengan WHO, kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang mampu menyadari potensinya mengatasi tekanan hidup sehari-hari, bekerja secara produktif, serta berkontribusi kepada masyarakat. Kesehatan mental tidak hanya berarti bebas dari gangguan psikologis, tetapi juga mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola emosi, berpikir jernih, membangun hubungan sosial yang baik, dan mengambil keputusan secara sehat. Nah, dengan demikian, kesehatan mental dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, keluarga, pendidikan, serta penggunaan media digital. Nah, dari yang tadi udah saya bacain, kayak misal ambillah di paragraf kedua itu ada kata-kata kesehatan mental tidak hanya berarti bebas dari gangguan psikologis, tetapi juga mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola emosi, berpikir jernih, membangun hubungan sosial yang baik. Nah, kebanyakan dari kita tuh kalau misal udah keseringan main HP, tuh jadi kita bakalan susah gitu loh buat menjalin hubungan sosial yang baik. Karena HP itu menurut saya atau media sosial tuh membuat kita menjadi introvert di depan umum gitu loh. Jadi kita hanya berbaur dengan
teman-teman yang sudah kita kenal doang. Bayangin kalau misal kita belum ada HP nih, kayak misal kita jalan atau apa, kalau misal kita diem di satu tempat, kita pasti bakal ngobrol sama orang lain. Kayak misal contoh kita lagi nunggu BRT lah, nunggu BRT, misal di tempat tunggu BRT kan pasti banyak ada orang lain gitu. Kayak misal kita nggak ada HP kan, dari mana mas, habis ngapain, terus atau enggak naik naik BRT tujuan mana, nanti berhenti di mana gitu kan. Kayak itu salah satu cara agar membangun hubungan sosial yang baik itu dengan cara kayak gitu, dengan apa ya, dengan tanpa adanya HP. Jadi kalau misal dengan adanya HP ini, menurut saya itu lebih menurunkan sih, lebih menurunkan membangun hubungan sosial yang baik. Jadi kita baru mau bicara kalau misal orangnya itu kita kenal. Misal kita ketemu di mana, orang yang kita kenal, terus kita mungkin tuh juga sekedar nyapa sih, nggak ngobrol intens. Kayak misal ketemu nanya, loh ini kayak mau kemana gitu, terus udah gitu ini kesini, terus ngapain, terus mungkin udah sekedar itu doang. Terus selanjutnya ada apa lagi yang harus dibahas ya. Kesehatan mental dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, serta penggunaan media sosial. Apalagi yang perlu dibahas di sini? Sebenarnya slide ini juga cukup sih teman-teman. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya, itu slide ke-6. Baik, untuk di slide yang selanjutnya di sini ada mengapa sih media sosial sangat berpengaruh. Jadi media sosial dirancang menggunakan algoritma yang mempelajari kebiasaan pengguna. Semakin lama seseorang menggunakan media sosial, semakin banyak konten yang disajikan sesuai minatnya. Hal ini membuat pengguna terus ingin membuka aplikasi, sulit berhenti menggulir atau scroll, merasa selalu ingin mengetahui informasi tersebut. Selain itu, adanya fitur like, komentar, followers, dan share sering kali membuat seseorang mengukur nilai dirinya berdasarkan respon yang diterima di media sosial. Kondisi ini dapat memengaruhi rasa percaya diri. Nah, jadi di sini kenapa sih media sosial sangat berpengaruh? Apa yang sudah saya bahasin tadi tuh. Nah, kadang kalau kita misal lihat TikTok atau lihat IG kan, kalau misal kita udah kelamaan, bukan udah kelamaan sih, kalau kita udah make di satu akun yang sama, itu pasti kalau kita misal ada video yang kita suka, pasti kita bakalan kayak nonton lama di video itu. Terus misal ada video yang gak kita suka, kita bakalan nge-scroll langsung gitu loh videonya. Jadi si TikTok atau Instagram atau yang lain-lain itu mereka punya algoritmanya sendiri loh ke kita. Nah, jadi kenapa yang muncul itu hal-hal yang kita suka. Kadang kalau misal kita scroll di HP temen atau di tempat lain, kadang suka beda, nggak seru FYP-nya, nggak kayak FYP kita. Nah, itu tuh yang ngebuat seberapa pengaruhnya media sosial itu. Nah, untuk di slide selanjutnya di sini ada dampak positif dari media sosial terhadap kesehatan mental. Nah, jadi dampak positif yang pertama itu ada mendapatkan dukungan emosional. Jadi banyaknya komunitas di media sosial yang memberikan ruang bagi pengguna untuk saling berbagi pengalaman, memberi motivasi, dan memberikan dukungan saat menghadapi masalah. Nah, itu banyak banget ya. Kalau misalnya kita cari di media sosial, kayak misal kita cari di komunitas WA biasanya tuh, kita bisa nyari komunitas yang sekiranya cocok sama kita gitu loh. Jadi kalau kita misal ada kenapa-napa, misal kita cerita ke mereka, kayak kita merasa tenang gitu loh. Terus selanjutnya ada akses informasi kesehatan mental. Saat ini tersedia banyak akun psikolog, konselor maupun lembaga kesehatan yang membagikan edukasi mengenai stres, kecemasan, depresi, dan cara menjaga kesehatan mental. Nah, kalau misalnya kita ke psikolog kan pasti bayarnya mahal ya teman-teman. Apalagi di zaman yang sekarang yang udah semuanya mahal, semuanya bayar gitu. Kayak dari media sosial ini kita bisa mendapatkan informasi secara gratis dan cuma-cuma.
cuma bermodal kuota doang. Jadi kita bisa mendapatkan banyak informasi dari hal-hal yang kita pengen tahu. Misal contoh kayak gimana sih ciri-ciri orang yang kena gangguan kesehatan mental ini, kena gimana sih, kayak ya banyak lah gitu contohnya. Terus selanjutnya, sebagai sarana pengembangan diri, generasi Z dapat mengikuti kelas daring, seminar, pelatihan, atau belajar keterampilan baru melalui media sosial. Jadi kalau sekarang nih kita nggak perlu nih yang namanya harus les, harus apa, harus gitulah pokoknya. Tapi dari adanya media sosial ini kita bisa mendapatkan semuanya secara gampang gitu. Misal contoh kita mau belajar masak, kita nggak perlu kursus masak. Kayak kita misal download nggak download, kita lihat videonya di YouTube atau di Instagram, di TikTok, kita cukup melihat dan meniru saja. Paling di situ rasanya mungkin agak kurang sesuai ekspektasi ya, karena di situ kita nggak ada yang menggurui, makanya kita asal aja, nggak asal sih, sesuai aturan kadang, tapi beda tangan kan beda rasa. Jadi mungkin kekurangannya di situ sih. Terus selanjutnya ada media ekspresi kreativitas. Media sosial menjadi tempat untuk menunjukkan bakat seperti membuat konten edukasi, fotografi, desain grafis, musik, atau video kreatif yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Nah ini juga nih dari media sosial ada positifnya tuh kayak gini, kayak apa namanya, kayak kita misal mau sharing-sharing tentang pengalaman atau apa, atau kita mau sharing tentang gimana sih cara foto yang bagus, gimana sih cara video yang bagus, seperti Angel itu gimana, ngambil dari sudut mana. Nah dari media sosial ini kita bisa dapatkan semuanya gitu loh teman-teman. Jadi mungkin masih banyak sih dampak positif dari media sosial, tapi kayaknya kalau misalnya saya masukin semuanya ke sini jadi lumayan banyak ya. Jadi kita lanjut ke next slide-nya. Oke, jadi di next slide-nya tuh di sini ada dampak negatif sosial media terhadap kesehatan mental. Nah, untuk dampaknya yang pertama yaitu ada kecanduan media sosial. Kecanduan media sosial terjadi ketika seseorang merasa sulit berhenti menggunakan media sosial maupun aktivitas tersebut mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin banyak banget yang dirasakan sama semua orang ya. Apalagi kalau misalnya kita udah megang HP, kayak kita males gitu loh buat melepasnya gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita udah scroll nih, kayak scroll udah 1 jam 2 jam, kita mau apa-apa tuh jadi males gitu loh. Jadi lama-kelamaan kita bakalan scroll terus sampai sekiranya udah ada orang yang udah ada orang yang marah-marah buat kita berhenti scroll gitu loh. Itu udah parah banget sih kalau sampai kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita membatasi kalau misalkan memakai HP, memakai media sosial gitu. Jadi di sini ada selanjutnya ada dampak negatif yang kedua itu fear of missing out, atau yang biasa kita kenal dengan FOMO. FOMO adalah perasaan cemas dan gelisah yang muncul akibat rasa takut tertinggal tren, informasi, atau momen seru yang dialami orang lain. Perasaan ini sering memicu seseorang untuk terus ikut-ikutan tren agar tetap eksis. Nah, FOMO juga nih termasuk salah satu dampak negatif. Walaupun ada beberapa FOMO yang menurut saya itu wajib untuk ditiru, seperti FOMO tentang menjaga kebersihan lingkungan lah. Dan yang baru-baru ini tuh ada para bocil gitu. Mereka kayak ngikutin Pandawara. Kalian kalau sering scroll, kalau update paling pasti tahu kok apa itu Pandawara. Pandawara tuh kayak misalnya suatu kumpulan remaja gitu yang bersih-bersih untuk lingkungan. Itu kalau Pandawara kan emang udah terkenal ya. Dan di sini ada bocil-bocil yang ikut-ikutan gitu loh. Kayak menamai mereka itu Pandawara cilik. Itu bagus sih teman-teman, dengan tujuan yang sama untuk membersihkan lingkungan. Jadi walaupun mereka masih kecil, tapi
mereka udah punya niat untuk membersihkan lingkungan gitu. Itu merupakan FOMO yang wajib diikuti teman-teman. Terus selanjutnya di sini ada cyberbullying. Jadi cyberbullying merupakan tindakan menghina, mengejek, mengancam atau mempermalukan seseorang melalui media digital. Nah ini nggak boleh teman-teman, ini nggak boleh banget untuk ditiru. Apalagi kalau misal udah bawa-bawa fisik, bawa-bawa ras, atau bawa-bawa, paling parah ya menurut saya itu bawa-bawa keluarga gitu. Apalagi kalau misal kita lihat di TikTok, kadang ada beberapa komen yang menghina seseorang maupun apa ya, melecehkan gitu. Menurut saya ini yang paling parah daripada yang lain sih. Enggak juga sih, paling parah kecanduan, terus ini yang cyberbullying. Jadi ini parah banget kalau misalnya cyberbullying, kayak apalagi ini di ranah umum, orang-orang tuh pada bisa baca kalau misal ada komen negatif gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak ini bisa menggiring opini yang tidak baik lah. Nah selanjutnya di sini ada perbandingan sosial. Jadi media sosial sering menampilkan sisi terbaik kehidupan seseorang seperti liburan, pencapaian, atau penampilan fisik. Nah perbandingan ini kayak apa ya, kayak membuat seseorang itu kayak merasa minder atau merasa tidak percaya diri atau merasa malu gitu. Kok bisa ya kayak orang-orang bisa liburan ke sini ke sana gitu, kayak mereka kerja apa sih gitu, terus kayak ada pencapaian, kok bisa ya orang-orang kayak udah sampai sini aja sedangkan kita belum mau ngapain. Jadi kita kayak ngerasa minder atau ngerasa malu gitu loh. Jadi sebenarnya masih banyak sih kayak dampak negatif dari media sosial ini terhadap kesehatan mental, tapi sebenarnya tidak mungkin saya masukin semua. Jadi kita lanjut ke next slide-nya teman-teman. Baik, di sini di slide selanjutnya itu yaitu ada hubungan dengan literasi digital. Jadi apa sih hubungannya media sosial yang berdampak pada kesehatan mental generasi Z? Apa sih hubungannya dengan literasi digital ini yang mata kuliah yang kita pelajari sekarang? Jadi literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan media sosial, tetapi juga kemampuan untuk berpikir kritis terhadap informasi, menjaga etika dalam berkomunikasi, menghormati privasi orang lain, menghindari penyebaran hoaks, terus menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Jadi kita diajarkan agar memiliki batasan lah kalau misal kita bermain sosial media. Apalagi kalau misal kita sudah masuk ke sosial media kan pasti itu jejak digital yang tidak bisa dihapus teman-teman. Jadi itu bakalan ada terus di sana dan orang-orang itu bisa melihatnya. Jadi di mata kuliah ini kita berupaya untuk mencegah ya agar tidak kebablasan lah dalam bermain sosial media. Jadi kita juga bisa memilih mana yang benar, mana yang baik atau mana yang buruk gitu loh. Terus sementara itu aspek kemanusiaan mengingatkan bahwa interaksi di dunia digital tetap harus dilandasi empati, saling menghormati, menghargai dan menghormati martabat setiap orang. Komentar yang kita tulis di sosial media dapat memberikan dampak psikologis yang nyata bagi orang lain. Nah itu apalagi kalau misal contoh yang misal saya lihat ya, kayak di TikTok saya tuh ada yang suka lewat anak kecil yang review parfum. Jadi si komennya tuh kayak pada ngomongin fisik anaknya lah. Jadi menurut saya tuh keterlaluan sih, apalagi yang di komenin itu anak kecil. Apalagi kalau misal mental anak kecil kan beda ya dengan mental orang dewasa. Kayak mereka masih kecil udah bermain sosial media, terus padahal menurut saya kontennya tuh kayak yang biasa aja gitu loh, kayak biasa aja yang nggak mengundang apa ya, mengundang hujatan atau apa, tetapi orang-orang pada ngomenin fisiknya dia gitu loh. Jadi menurut saya itu berlebihan sih, apalagi itu masih anak kecil. Tapi untungnya dia masih tetap pede dengan hujatan-hujatan yang ada, tapi dia masih tetap konten sampai sekarang. Itu bagus banget sih menurut saya. Jadi kita lanjut ke next slide nya teman-teman.
Nah, kita sudah sampai di slide terakhir ya teman-teman. Jadi di sini ada solusi dan upaya pencegahan. Jadi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar media sosial tetap memberikan manfaat. Jadi yaitu membatasi waktu penggunaan media sosial. Jadi yang sudah sebelum saya jelasin tuh kayak misal apa ya yang fitur HP itu yang ada kata-kata orang tuanya saya masih belum tahu, masih lupa ya. Itu bisa membatasi akses bagaimana kita bermain sosial media gitu. Terus misal ya itu juga. Nah, selanjutnya di sini ada melakukan digital detox secara berkala. Selanjutnya mengikuti akun yang edukatif dan inspiratif. Nah, di sini banyak banget teman-teman akun-akun yang berisi edukatif dan inspiratif. Kayak misal kita mau ngelamar kerja atau apa, di situ ada akun dari kakak Fania atau siapa gitu. Jadi itu tentang gimana sih cara masuk BUMN atau segala macam. Pasti banyak banget yang akun-akun gini. Dan itu wajib kita follow teman-teman buat info-info selanjutnya dan kedepannya. Selanjutnya, tidak membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di sosial media. Nah, ini juga salah satu solusi dan upaya ya. Apalagi kalau misalnya kita mau bandingin dengan kehidupan orang lain, kayak itu nggak bisa sih. Apalagi dengan penghasilan yang berbeda dan kemampuan yang berbeda, itu bukan untuk dijadikan perbandingan. Paling kalau misal mau dijadikan perbandingan kayak misal, kok dia bisa ya, kita nggak bisa. Jadi tuh membuat itu dijadikan sebagai acuan gitu teman-teman. Kayak misal kita jadi kita jadi lebih semangat gitu loh buat kedepannya. Dia aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Itu mungkin cara paling bagus sih misal mau ada perbandingan. Jadi tidak melulu tentang keminderan atau apa gitu. Selanjutnya ada menjaga etika saat berkomentar. Ini juga penting teman-teman. Apalagi kalau misal di media sosial, kadang kita misal ngetik tuh kadang suka tidak dipikir gitu loh. Makanya sekarang bukan mulutmu harimaumu tapi jarimu harimaumu. Jadi ada istilah kata yang bisa diganti sekarang. Selanjutnya ada memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Jadi kalau misalnya ada berita-berita apa-apa itu kita jangan langsung sebarkan teman-teman. Jadi kita pilih dulu, kita baca dulu secara kritis, secara baik. Ini informasinya bener gak ya? Apa ini AI atau bukan? Jadi kita harus cari tahu dulu lah informasinya sebelum kita bagiin ke teman-teman kita. Kayak misal kalau kita fix informasinya udah bener, udah tepat, kita baru bisa bagiin ke teman-teman kita agar tidak terjadi penyebaran hoax atau apa gitu loh. Selanjutnya itu ada memperbanyak interaksi langsung dengan keluarga dan teman. Nah, ini juga sebisa mungkin ya media sosial atau handphone tuh jangan menjadi penghambat untuk kita ngobrol sama keluarga dan sama teman-teman kita. Jadi sempatkanlah kayak ngobrol gimana sih hari ini, ngapain aja gitu. Apalagi kalau misal kita di Semarang ya, pasti banyak kalau anak-anak yang ngerantau gitu. Kayak kita sebisa mungkin kita interaksi sama teman-teman kita, kayak kita main, kita ngobrol-ngobrol di kos atau di kafe atau di mana gitu, kayak sebagai pendekatan diri aja lah gitu. Selanjutnya ada mencari bantuan profesional jika penggunaan sosial media mulai mengganggu kesehatan mental. Nah, ini misal udah kayak gini, ini perlu bantuan psikolog. Apalagi kalau misal kita udah nggak bisa lepas dari HP maupun sosial media gitu. Misal lagi belajar kuliah tapi pikiran kita tuh ada di pengen scroll, pengen ini, pengen itu. Kayak itu kayaknya harus butuh panggilan psikolog ya untuk tindak lanjut. Mungkin masih banyak ya upaya dan pencegahan lainnya, tapi mungkin cukup sekian dari semua yang sudah saya presentasikan. Mari kita lanjut ke next slide. Saya juga nggak tahu sih, lupa di terakhir ada apa. Kayaknya ini terakhir deh. Oh ya, maaf, ternyata masih ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi media sosial telah menjadi bagian penting
dalam kehidupan generasi Z dan membawa banyak manfaat seperti mempermudah komunikasi, memperluas akses informasi, serta membuka peluang belajar dan berkarya. Namun penggunaan yang berlebihan atau tidak bijaksana dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan mental seperti kecanduan, FOMO, cyberbullying, gangguan tidur, dan rendahnya rasa percaya diri. Oleh karena itu, setiap pengguna perlu memiliki literasi digital yang baik agar mampu memanfaatkan media sosial secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi sarana yang mendukung kesejahteraan manusia, bahkan justru menjadi sumber masalah bagi kesehatan mental. Jadi gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian teman-teman presentasi dari saya. Ini kalau misalnya kita bahas lanjut, ini masih banyak banget tentang media sosial ini. Media sosial nih di sekarang itu nggak ada habisnya teman-teman. Jadi mungkin cukup dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.